Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa imani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, wallahu ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fasla al-khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, Bapak-bapak jamaah salat subuh Nahdlatul Rahman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan mencintai kita semua. Alhamdulillah taala, pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Al-Juz'ut Tsani di jilid yang kedua. Kita lanjutkan untuk mempelajari bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran di surat Yusuf ayat yang kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran dengan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Maka dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya tidak mungkin kita memahami Al-Quran kecuali dengan memahami bahasa yang telah Allah pilih sebagai bahasa pengantar Al-Quran itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Oleh karena itu, para salafus saleh menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pembelajaran bahasa Arab ini. Bahkan mereka menjadikan mempelajari bahasa Arab itu bagian dari agama. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menuliskan sebuah surat kepada salah seorang gubernur beliau, yaitu sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu majma'in. Di situ Umar radhiyallahu anhu menuliskan fatafaqahu fis sunnah, pelajarilah oleh kalian as-sunnah. Wa tafaqahu fil arabiyyah, dan pelajari juga bahasa Arab. Wa a'ribu al-Qur'an, i'rablah Al-Qur'an. Artinya kita diminta untuk mempelajari ilmu nahwu, ilmu bahasa. Ya, kemudian yang beliau mengatakan fa innahu arabiyyun, ya, karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Nah, maka di sini Umar ingin mengatakan bahwasanya mempelajari Al-Quran itu salah satunya adalah dengan mempelajari bahasanya. Bahkan Ibnu Athiyah, salah seorang penulis kitab tafsir, dalam kitab beliau, kitab Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Quran fi Tafsir Kitab Al-Aziz, beliau mengatakan bahwasanya i'rabul Quran aslun fi fahmi ma'anil Quran. Meng'irab Al-Quran itu merupakan tahap pertama yang harus dilalui kalau kita ingin memahami makna-makna Al-Quran. Artinya para ahli tafsir zaman dahulu, mereka sebelum menafsirkan Al-Quran, mereka telah melalui fase yang pertama ini, yaitu meng'irab Al-Quran. Apa itu meng'irab Al-Quran? Mempelajari hukum-hukum, aturan-aturan bahasa dalam Al-Quran. Nah, inilah yang sedang kita pelajari sekarang dalam ilmu nahwu. Ya. Baik, ilmu nahwu ini secara khusus, dikatakan oleh Amir Asy-Sya'bi dalam kitab Jami' Akhlaq Rawi. Beliau mengatakan an-nahwu fil ilmi, kal milhi fit ta'am la yustadna'an. Nahwu itu
kedudukannya dalam ilmu itu ibaratnya seperti kedudukan garam pada makanan. La yustagna anhu, tidak bisa kita berlepas darinya. Artinya ilmu apapun yang kita pelajari harus ada porsi nahwunya di situ. Ya. Jadi jangan kita berpikir ilmu yang penting itu cuma ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu akidah. Ya, karena ketahuilah bahwasanya ilmu syariat itu tidak akan dipahami dengan sempurna kecuali dengan melalui ilmu nahwu. Baik. Maka di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali satu pembahasan dari pembahasan nahwu. Yang mana kita ketahui bahwasanya kitab Durusul Lughah ini meramu pembahasan ilmu nahwu dan ilmu sharaf ya, dalam das atau dalam pembagian ya, yang mana kita tidak merasa sedang mempelajari ilmu nahwu dan sharaf. Jadi aplikatif gitu ya. Langsung beliau masukkan ke dalam bentuk teks atau yang lainnya. Ya, sehingga kita tidak merasa sedang mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Yang mana kedua ilmu ini, kata Syekh Utsaimin saja, ilmu nahwu itu ibarat kita masuk ke rumah yang terbuat dari pintu besi keras. Yang belajarnya awalnya sulit, ya kan? Tapi lama-kelamaan ya kita sudah masuk pintu besi tadi, kita akan dapati di dalamnya pintu-pintu yang lebih lunak lagi dari kayu dan seterusnya. Ya, artinya ilmu nahwu ini dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain lumayan sulit, lumayan rumit. Ya, tapi tentu itu tidak menghalangi langkah kita demi bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sesuai, ya, yang sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan ambil poin dari ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu ini apa aja mas kalian? Kalau kita ada yang tanya apa itu ilmu nahwu, apa yang dipelajari dalam ilmu nahwu, jawaban kita apa? Ilmu yang mempelajari ya, hukum-hukum ya, dari suatu kata di dalam bahasa Arab dari sisi harokat akhir. Karena perubahan harokat akhir itu akan merubah maknanya. Ya, maka tidak untuk bisa memahami dengan sempurna suatu ucapan, apalagi itu adalah Al-Quran, butuh pada ilmu nahwu. Baik, pembahasan kita pada pagi hari ini insyaallah ta'ala adalah satu bab dalam ilmu nahwu yang bab ini pasti ada dalam setiap kitab nahwu. Ya, mau kitab ulama zaman dahulu dari zamannya Sibawayh sampai sekarang itu pasti ada pembahasan ini. Apa pembahasannya? Pembahasan ismu at-tafdil. Pembahasan apa? Nah, ismu tafdil. Ya. Ismu tafdil ini artinya kata perbandingan. Ya, kata perbandingan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ismu tafdil itu selalu bermakna lebih atau paling. Ketika kita mengatakan misalkan masjid lebih besar dari rumah, Muhammad lebih rajin dari Zaid, ya. Atau ketika kita mengatakan Ahmad santri paling baik, Zaid murid paling rajin. Nah, ini namanya ismut tafdil, kata perbandingan. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita kenal ada istilah more, most, ya, atau dengan menambahkan imbuhan er di belakangnya. Ya. Nah, maka dalam bahasa Arab juga ada pembahasan ini, namanya ismut tafdil. Jadi kita akan belajar di sini sekarang bagaimana kalau kita ingin mengatakan ya, sesuatu itu lebih dari sesuatu yang lain. Ya, isim tafdil ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalau ada kajian atau khutbah, ya, di khutbatul hajah itu pasti disebut. Ya,
Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Nah itu dia. Asdaqal hadits itu namanya isim tafdhil. Apa arti fa inna asdaqal hadithi kitabullah? Sesungguhnya ucapan yang paling benar itu adalah kitabullah. Wa khairul huda, sebagai petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, dan segala perkara yang baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Nah, jadi inilah isim tafdhil. Isim tafdhil ini terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia lebih atau paling. Misalkan contohnya di surat Ghafir ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. La khalqus samawati wal ardi, ya. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi, ya. Akbaru min khalqin nas, itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Langit dan bumi kan jauh lebih besar daripada manusia, maka menciptakannya jauh lebih sulit, jauh lebih heboh dibandingkan dengan penciptaan manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan orang itu tidak mengetahui. Artinya kebanyakan orang tidak menyadari hal tersebut. Baik, jadi bagi Allah lebih mudah, bagi Allah penciptaan manusia itu jauh lebih mudah daripada menciptakan langit dan bumi beserta isi. Nah, kita tadi terjemahkan ada kata lebih mudah, atau penciptaan langit dan bumi lebih besar. Nah, kata lebih besar yaitu kita lihat di sini kata akbar yang warna kuning ini namanya isim tafdhil, ya, atau ismut tafdhil. Ya, ini contoh satu di dalam Al-Qur'an. Berarti kalau kita belajar tentang isim tafdhil ini, kita perlu mengetahui berarti di situ ada dua hal yang sedang diperbandingkan. Ini lebih dari itu. Ya, berarti ada dua hal di situ. Ya, hal yang pertama lebih dari hal yang kedua. Berarti ada dua perbandingan di sini. Ya, di ayat ini ada dua hal yang Allah perbandingkan. Apa itu? Penciptaan langit dan bumi. Allah bandingkan dengan apa? Penciptaan manusia. Bagian yang pertama dengan bagian yang kedua. Allah bandingkan dengan kata akbar. Nah, ini namanya isim tafdhil. Jadi isim tafdhil itu nanti ada pembanding satu dan pembanding dua. Nah, di sini pembanding satunya adalah kata khalqus samawati wal ardh. Pembanding duanya adalah kata khalqin nas. Jadi mana yang lebih besar di sini? Penciptaan langit dan bumi atau penciptaan manusia? Langit dan bumi. Kenapa? Karena dia yang disebutkan pertama. Ya. Kalau dikatakan Muhammad lebih rajin daripada Zaid, siapa yang paling rajin di situ dari keduanya? Muhammad. Kenapa? Karena dia pembanding pertama yang disebutkan. Ini contoh ismut tafdhil. Nah, contohnya misalkan dalam kalimat Muhammadun afdalu min Hamidin. Muhammad afdal. Sering kita dengar kata afdal, ya. Afdal ini juga ternyata adalah isim tafdhil. Afdal itu artinya lebih baik, lebih utama. Ya. Salat berjamaah itu afdal daripada salat sendirian. Artinya lebih banyak pahala, lebih utama. Ya. Salat di sepertiga malam terakhir itu afdal daripada salat malam di bagian malam-malam yang lain. Ya. Lebih utama, lebih besar pahalanya. Nah, ketika kita mengatakan Muhammadun afdalu min Hamidin, Muhammad lebih baik daripada Hamid. Nah, di sini kita bandingkan dua hal di sini. Pembanding pertamanya apa? Muhammad. Pembanding keduanya Hamid. Nah, inilah ya, kata afdal inilah
dalam bahasa Arab disebut dengan nama isim tafdil. Baik. Jelas sampai sini, Bang? Baik. Kita ambil contoh yang lain. Muhammadun aqwalu min Zaidin. Muhammad aqwalu. Aqwalu itu artinya lebih tinggi. Nah, jadi arti kalimat ini apa? Muhammad lebih tinggi dari siapa? Zaid. Pembanding satunya siapa? Muhammad. Pembanding duanya siapa? Zaid. Ya, Muhammad lebih tinggi dari Zaid. Ini makna dari kalimat. Nah, ada kata aqwalu di situ. Ya, ada kata aqwalu, itulah isim tafdil pada kalimat ini. Baik, kita kupas satu persatu mulai dari kata Muhammad. Ya, kata Muhammad ini ya, disebut dalam konteks kalimat ini dengan nama al-mufaddal. Ya, apa itu? Apa itu al-mufaddal? Al-mufaddal itu maksudnya pembanding satu. Ya, apa disebutnya Muhammad ini? Al-mufaddal. Nah, dengan pembanding satu. Kemudian ada kata Zaidin di sini. Zaidin ini disebutnya al-mufaddal alaihi. Apa sebutnya? Nah, al-mufaddal alaihi. Apa itu al-mufaddal alaihi? Pembanding dua. Nah, jadi ya, pada konteks kalimat ini ada al-mufaddal dan ada al-mufaddal alaihi. Dengan kata lain ada pembanding satu dan ada pembanding dua. Baik. Maka dari dua pembanding ini, pembanding satu dan pembanding dua ini, mana yang lebih utama di sini? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Berarti al-mufaddal itu yang lebih utama daripada al-mufaddal alaihi. Lebih dominan. Muhammad lebih tinggi dari Zaid. Apakah Zaid tidak tinggi? Ya, bisa jadi Zaid tinggi tapi Muhammad lebih tinggi. Gitu ya. Nah, jadi ini kita untuk menunjukkan mana yang lebih dominan dari keduanya. Mana yang lebih dominan dalam masalah tinggi ini, Muhammad ataukah Zaid? Ya, Muhammad. Jadi mana kita tahu Muhammad adalah al-mufaddalnya. Baik. Maka ketika kita ketemu nanti di dalam Al-Qur'an isim-isim tafdil ini, maka kita harus tahu mana al-mufaddal dan mana al-mufaddal alaihi. Untuk memahami isim tafdil itu kita harus tahu dulu mana mufaddal dan mufaddal alaihi. Baik. Nah, ini adalah bentuk pertama dari isim tafdil. Nanti akan ada dua bentuk. Tadi kita artikan isim tafdil itu artinya ada dua. Yang pertama apa tadi? Lebih. Yang kedua artinya paling. Nah, ini yang artinya lebih. Ini bentuk pertama. Artinya lebih. Nah, jadi kalau kita ketemu nanti bentuk yang pertama ini, maka kita akan terjemahkan artinya lebih. Fulan lebih ini dari fulan. Nah, ini bentuk pertama. Nah, kalau paling itu bentuk kedua, nanti kita pelajari. Ini bentuk pertama dari isim at-tafdil. Berarti susunannya itu yang pertama itu al-mufaddal. Kemudian yang kedua itu isim at-tafdil. Kemudian tambah min, kemudian setelahnya apa? Al-mufaddal alaihi. Ini susunannya. Ini rumusnya ya. Kalau kita ingin bikin kalimat yang pakai isim tafdil, ini rumusnya. Kita bikin al-mufaddalnya, kita tambahkan isim tafdilnya,
kemudian tambahkan huruf jar min, harus pakai huruf jar min ya, nggak boleh pakai yang lain. Kemudian baru tambahkan al-mufaddal alaihinya, pembatin kedua. Contohnya Muhammadun aqwalu min Zaidin tadi. Mana al-mufaddalnya di sini? Muhammadun. Ya. Muhammadun ini adalah al-mufaddalnya. Ya. Kemudian isim tafdilnya mana? Aqwalu. Ini isim tafdil. Ya. Kemudian tambahkan huruf jar min. Kemudian tambahkan al-mufaddal alaihnya yaitu Zaid. Dan Zaid ini harus kasrah. Kenapa? Karena adanya min. Gitu ya. Karena adanya min. Jadi Muhammadun atwalu min Zaidin ini terdiri dari 4 kata. Kata pertama namanya al-mufaddal, kata kedua namanya isim tafdil, kata ketiga itu huruf jar min, kata keempat al-mufaddal alaihi. Ini bentuk yang keberapa? Yang pertama. Nah, ini susunan bentuk yang pertama. Kalau bentuk yang kedua beda lagi susunannya nanti. Baik. Ilahuna wadil ikhwan. Sampai sini jelas? Ya, mafhum ya? Ya, saudara tanyakan atau ada yang butuh diulang penjelasannya kalau masih kurang jelas. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita katakan misalkan contohnya dalam kalimat Zaidun ajmalu min Hamidin. Ya, mana mufaddalnya di sini? Ya, Zaidun ini al-mufaddalnya. Kemudian ajmalu ini posisinya sebagai apa? Isim tafdil. Nah, ini intinya ya. Isim tafdil ini intinya. Kemudian min itu huruf jar. Kemudian Hamidin ini namanya al-mufaddal alaihi ya. Nah, jelas sampai sini ya. Ulang sekali lagi. Zaidun itu disebut al-mufaddal, ajmalu disebut isim tafdil, min disebut huruf jar min, kemudian Hamid disebut al-mufaddal alaihi. Nah, jelas ya. Baik. Kemudian sekarang kita akan bahas wazannya. Bagaimana cara membuat isim tafdil? Tadi kan kita dengar ada kata akbar, aqwal, ya, ajmal, ya. Di wazan isim tafdil itu bagaimana? Masih ingat apa itu wazan? Apa itu wazan? Pola, cetakan, timbangan, aturan, rumus, itu namanya wazan. Di wazan isim tafdil artinya polanya. Kalau dalam bahasa Inggris polanya itu dengan menambahkan er di belakangnya kan. Ya. Smart, pintar, lebih pintar, smarter. Ya. Paling pintar, smartest. Ya. Ya, itu dalam bahasa Inggris polanya dengan menambahkan er atau est di belakangnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu enggak dengan menambahkan apapun, tapi dengan merubah susunan hurufnya. Ya. Merubah susunan hurufnya. Susunan huruf inilah yang disebut dengan wazan. Ya, jadi wazan ini adalah aturan baku dalam membuat isim tafdil. Harus pakai pola ini. Enggak boleh enggak ngikut pola ini dalam bikin isim tafdil. Apa polanya atau wazannya? Yaitu af'alu. Ya, polanya adalah af'alu. Ya, contohnya akbaru, ya, ajmalu, ahsanu, asgoru. Itu semua polanya sama. Polanya adalah af'alu. Jelas sampai sini polanya ya? Ya, polanya adalah af'alu. Baik. Perhatikan af'alu ini. Tadi kan kita katakan dia wazan dari isim tafdil. Isim tafdil ini sesuai dengan namanya, dia adalah isim. Dan sudah kita sepakati bahwasanya di antara tanda isim adalah menggunakan tanwin. Nah, af'alu ini kenapa dia tidak menggunakan tanwin?
Ya, masih ingat ini jilid yang pertama, akhir pembahasan jilid pertama. Nah, kenapa isim tafdil itu tidak bertanwin? Nah, karena dia termasuk ke dalam kelompok yang kita sebut dengan istilah apa? Al-mamnu' minas sarf atau mamnu' minas sarf. Masih ingat apa itu mamnu' minas sarf? Ya, kata-kata benda dalam bahasa Arab yang tidak boleh ditanwin. Salah satunya adalah isim tafdil ini. Ya. Memang di jilid yang pertama belum kita singgung apa itu isim tafdil ini. Ya, karena memang belum waktunya dibahas. Nah, sekarang akan lebih paham kita apa itu ya, isim tafdil di ya, pelajaran yang ketiga ini insyaallah. Baik. Jadi wazan isim tafdil itu tidak boleh pakai tanwin. Jadi kalau ada orang yang bertakbir mengatakan Allahu Akbarun, salah. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena wazannya, polanya adalah af'alu. Nggak pakai tanwin, berarti akbaru. Allahu Akbaru itu asal katanya. Ya, cuman biasanya kan diwaqaf menjadi Allahu Akbar. Ya, jadi kalau dikasih harokat jadinya akbaru. Nah, ya, ini dia wazan isim tafdil. Yang mana isim tafdil ini termasuk mamnu minas sarf. Dan diantara kekhususan isim tafdil ini lagi, selain dia mamnu minas sarf, dia juga berlaku untuk muzakkar maupun muannas. Ya. Af'alu itu berlaku untuk mudzakkar maupun muannas. Jadi kata akbar itu artinya lebih besar atau paling besar. Ya, tergantung konteks kalimatnya nanti. Kapan diartikan lebih besar atau paling besar. Kata akbar itu ya, diartikan lebih besar atau paling besar. Dan sama aja mau benda yang dibandingkan mudzakkar ataupun muannas. Jadi nggak ada bedanya, tetap akbar. Ya. Nah, jadi Muhammad akbar, Fatimah juga akbar. Ya, ada kondisi dari rumah menjadi kubro. Ya, tapi nanti dituntas insyaallah. Baik. Dan selanjutnya, ya, yang perlu kita pahami dari isim tafdil ini, yang pertama wazannya adalah af'alu. Yang kedua dia termasuk mamnu minas sarf, artinya tidak bertanwin. Yang ketiga apa? Nah, ya, bisa berlaku untuk mudzakkar dan muannas, artinya dia nggak berubah. Baik. Perhatikan polanya di sini ya. Meskipun ini bukan pola baku, tapi ini kebanyakan isim tafdil bentuknya seperti ini. Yaitu pola fa'ilun. Ini wazannya ya. Fa'ilun itu wazannya. Dirubah menjadi af'alu. Af'alu ini tadi kita sebut wazan isim tafdil. Yang sebelah kiri ini namanya wazan isim tafdil. Ya, yang ini. Ini adalah wazan isim tafdil. Yang sebelah kanan ya, ini asal katanya. Kata sifatnya. Misalkan kita katakan rajin, itu asal katanya. Lebih rajin itu isim tafdilnya. Paham? Besar itu asal katanya. Lebih besar itu isim tafdilnya. Ya, jadi besar itu sebelah kanan, lebih besar itu sebelah kiri. Paham ini? Ya, lihat di depan ini. Yang sebelah kanan itu ya, besar, sebelah kirinya itu lebih besar atau paling besar. Kalau sebelah kanannya kecil, maka sebelah kiri artinya apa? Lebih kecil. Ya. Bagus sebelah kanan. Sebelah kirinya jadinya apa? Lebih bagus. Luas sebelah kanan. Sebelah kirinya apa? Lebih luas. Apa maksudnya di sini? Nah, berarti sebelah kanan ini adalah akar katanya, asal katanya, kata sifatnya. Polanya adalah fa'ilun. Contohnya kata kabirun, shogirun, tawilun. Dan asmaul husna kebanyakan dengan pola ini. Ya.
Ya, nama-nama Allah itu polanya dengan pola fa'ilun ini kebanyakannya, meskipun tidak semua. Allah Aziz, Rahim, ya, apalagi Basir, ya, Karim, Azim, ya, itu semua polanya sama, fa'ilun. Nah, dari pola fa'ilun tadi, kalau kita mau berubah menjadi isim tafdil, maka harus dirubah menjadi wazan af'alu. Kabirun jadinya akbaru, tawilun jadi afwalu, dan seterusnya. Nanti kita lihat contoh-contoh. Baik. Kita ambil contoh kata kabirun. Kabirun ini polanya apa? Apa polanya? Kabirun fa'ilun. Nah, paham istilah pola nggak ya? Ya, masih ingat ya? Pola ya. Kalau nggak paham pola, kelas nggak paham. Ya. Pola itu artinya ya aturannya, cetakannya, dia harus sama berarti, sama dari sisi harokatnya. Coba perhatikan sekarang. Fa'ilun, fa harokatnya fathah, maka kabirun harus fathah juga. Ya. Fa'ilun ainnya kasroh, maka kabirun juga harus kasroh. Ya. Ya di atasnya sukun. Ya, maka di bawah juga harus sukun. Ya. Kemudian tanwin di atasnya, maka di bawah juga. Nah, kalau udah sama harokatnya ini, meskipun hurufnya beda-beda, ini dikatakan polanya sama. Ini syaratnya. Ya, jadi fa'ilun itu pola dari kata kabirun, sogirun. Ya. Jadi kalau sama fathah, kasroh, sukun dan tanwin, ya sama-sama fathah duluan, kemudian kasroh, kemudian sukun, kemudian tanwin. Nah, ini berarti polanya dikatakan sama. Ya, kalau polanya sama, ya meskipun hurufnya beda-beda, maka dia dikatakan jenisnya juga sama. Nah, maka dari kata kabirun ini bisa kita rubah menjadi wazan af'alu. Ya, af'alu itu diawali dengan huruf hamzah. Kita tulis hamzah dulu sebenarnya. A. Ya. Kemudian fa-nya kita ganti dengan K. Ainnya kita ganti dengan ba. Lamnya atau lu-nya kita ganti dengan ro. Nah, jadinya kabirun berubah menjadi akbaru. Sekarang kita cek sesuai awal kan, ya, harokatnya. Ya. Af'alu fathah. Ya, bawahnya fathah. Sesuai. Ya, fa-nya sukun, di bawahnya sukun enggak? Sukun. Sesuai. Kemudian ainnya fathah, ba-nya fathah enggak? Fathah, sama. Kemudian lamnya dhammah, ya, ro-nya juga dhammah. Nah, berarti sama dia. Jelas ini? Kalau polanya sekarang kita rubah menjadi af'ilu, berarti di bawahnya menjadi apa? Akbiru. Ya. Kalau pola di atas af'ala, maka pola di bawah menjadi akbaro. Ingat, pola itu seperti bayangan dengan bendanya, sampai saya mengikuti. Ya, kayak bikin kue, cetakannya pasti sama dengan hasilnya. Ya, cetakannya bulat, ya kuenya juga pasti bulat. Ya, jelas sampai sini? Nah, baik, coba sekarang sogirun. Ya, rubah jadi isim tabdil jadi apa? Asgoru, ahsan. Sogirun artinya kecil, asgor artinya lebih kecil atau paling kecil. Ya, asgor. Ya, pernah dengar istilah hadas asgor? Ya, hadas kecil, maksudnya ada berarti yang lebih besar. Gitu ya. Ya, hadas yang lebih kecil dari yang lainnya. Asgor. Jadi sagirun jadinya asgor. Kalau jamilun, isim tabdilnya apa? Ajmalu. Nah, jamilun, ajmalu. Ya, jamilun artinya apa? Indah, bagus, cantik, ganteng. Itu jamilun. Kalau kita mau mengatakan lebih indah, ajmalu. Jamilun jadi ajmalu. Nah, coba lagi. Sahlun. Nah, berubah jadinya apa?
ashalu. Nah, ashalu. Sahlun artinya mudah, ashalu jadinya apa? Lebih mudah. Lihat sahlun ini polanya bukan fa'ilun lagi ya. Ya, jadi polanya bisa beda-beda. Yang penting apa? Produk akhirnya. Mau asalnya polanya seperti apa, yang penting akhirannya jadinya apa. Sahlun ini polanya fa'lun. Ya, jadi nggak masalah. Ya, jadi dia berasal dari pola apapun tidak bermasalah. Yang penting hasil akhirnya, wazannya atau polanya fa'lun. Jadi sahlun menjadi ashalu. Ya, mudah menjadi lebih mudah atau paling mudah. Nah, kalau kita katakan hasanun, ahsanun, ya familiar dengan kata ini? Nah, familiar ya dengan kata ahsan. Nah, berarti ahsan lebih baik atau paling baik. Ahsan, ya, itu artinya lebih baik atau paling baik. Nah, misalkan di Al-Quran Allah katakan bahwasanya Allah ciptakan manusia itu dengan ahsanut taqwim. Ahsanut taqwim artinya sebaik-baik bentuk. Ya, Allah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Baik, jadi hasanun baik, ahsanu artinya lebih baik. Ya, jadi hasanun baik. Misalkan ya membaca Al-Qur'an. Baik. Ya, tapi ada kalanya ada ibadah yang lebih baik daripadanya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi bukan untuk mengatakan ini buruk kemudian ini baik, tidak, itu beda jenis. Ini satu jenis ini. Sama-sama baik tapi ada yang lebih baik. Ya. Baik. Kalau kita katakan ba'idun, tabdilnya apa? Apa arti ba'idun dulu? Jauh. Maka kalau kita mengatakan lebih jauh, jadinya ab'ad. Ya, lebih jauh itu ab'ad. Kalau qaribun, jadinya apa? Aqrabu. Ya, aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Ya. Aqrabu, lebih dekat. Ya, aqrabu ma yakunul abdu. Ya. Ya, posisi terdekat seorang hamba dengan Allah itu ketika dia sedang sujud. Aqrabu di situ Nabi katakan. Ya, ini isim tabdilnya. Baik. Sekarang kita latihan di sini. Perhatikan contohnya. Sekarang kita punya 3 kata di sini. Kita rubah menjadi kalimat yang mengandung isim tabdil. Kita punya mufaddalnya yaitu Hashim, nama orang ya. Kemudian kita punya kata sifatnya tawilun. Ini akan kita rubah menjadi isim tabdil wazan af'alu. Kemudian kita punya mufaddal alaihnya yaitu Zaid. Dibayangkan di depan kita ada 2 orang, yang satu namanya Hashim, yang satu namanya Zaid. Dan sekarang kita ingin menyebutkan bahwasanya Hashim ini lebih ini daripada Zaid. Paham maksudnya ini? Nah, kita sudah punya mufaddal, punya kata sifatnya, punya mufaddal alaihnya. Sekarang bagaimana bentuk kalimatnya? Apa? Jawabannya apa? Hashim tawilun jadinya atwalu. Ahsan. Setelah atwalu min, harus pakai min. Min zaidi. Jadinya Hashimun atwalu min zaidin. Ini jadinya. Jelas sampai sini ya? Baik. Ini latihannya kita ambil dari kitabnya, dari kitab Dursul Lughohnya. Silakan dibuka di kitabnya sambil ditulis jawabannya di situ. Nah, ini latihan yang keempat halaman 20. Yang ini ya, Hashimun tawilun Utsman. Ayat paling kita rubah beberapa kata saja. Intinya sama. Bisa sambil ditulis jawabannya di sebelah kiri. Ya, halaman 20. Ingat jilid yang kedua. Latihan yang keempat. Jadi Hashim tawilun
Zaidun. Nah, kita rubah jadi kalimat ya, jadinya Hashimun atwalu min Zaidin. Ingat harus pakai min ya. Harus pakai min. Karena min itu artinya dari, artinya lebih dari. Ya, nggak boleh pakai huruf jar yang lain. Baik. Nomor 2. Mufaddalnya apa di situ? Ya, al-qahiratu. Kemudian kata sifatnya kabirun. Dan mufaddal alaihnya ar-riyadh. Nah, ini sekarang kita rubah jadi kalimat jadinya apa? Al-qahiratu kabirun jadinya akbaru, tambahkan min, akbaru min riyadhu riyadhi. Kenapa riyadhi? Karena ada huruf jar min. Nah, al-qahiratu akbaru minar riyadhi. Ya, al-qahirah itu artinya apa? Kairo, ya, kota Kairo, kota Mesir itu dia lebih besar daripada kota Ar-Riyadh. Nah, nomor 3, mufaddalnya apa? Hadzal funduku. Ya, apa arti hadzal funduku? Funduk artinya apa? Hotel. Hadza al-funduk. Ini atau hotel ini, ya. Hotel ini ya, nazifun. Nazifun artinya bersih. Kemudian zaka. Zaka artinya hotel itu. Dari kata zalika ya. Ya, zalika dengan zaka itu sama artinya. Hanya saja zaka itu untuk tengah-tengah, dia tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Baik. Jadi ada 2 hotel, dekat sama jauh. Ya, hotel yang sedang kita tempati sama hotel di sebelahnya. Nah, hotel yang kita tempati ini ternyata lebih bersih daripada hotel sebelah. Nah, gimana ngomongnya sekarang? Maka kita katakan hadzal funduku nazifun jadinya anzafu, ya, min zaka. Hadzal funduku anzafu min zaka. Ya, hotel ini lebih bersih daripada hotel itu. Ya, ya, berarti kan zaka ini sama dengan kata zalika. Dan dia termasuk isim isyarah. Masih ingat isim isyarah itu apa? Kata tunjuk ya, hadza hadhihi. Hadza hadhihi itu ya dihukumi tetap harokatnya. Jadi dia nggak boleh berubah menjadi zaki. Ya, meskipun kemasukan huruf jar. Jadi dimanapun kita temukan zaka itu, mau di awal kalimat ya di tengah kalimat, dia akan tetap dibaca zaka. Itu pakem ya, sudah begitu. Ya, nggak ada dalam bahasa zaki. Zaka. Ya, ini salah satu kata yang baku, istilahnya kata yang mabni, artinya tetap harokatnya. Jadi walaupun ada min, dia tetap dibaca zaka. Jelas sampai sini? Udah tulis jawabannya? Hadzal funduku anzafu min zaka. Itu dia jawabannya. Baik, nomor 4. Ya, mufaddalnya apa? Al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Kata sifatnya sahlun. Seperti sahlun tadi, mudah. Kemudian mufaddal alaihnya al-lughatul faransiyah. Apa itu al-lughah al-faransiyah? Bahasa Perancis, Perancis ya. Bahasa Perancis. Ada bahasa Arab, ada kata sifat mudah, ada bahasa Perancis. Berarti kalimat yang ingin kita buat adalah bahasa Arab itu lebih mudah dari bahasa Perancis. Nah, bagaimana kalimatnya sekarang? Bahasa Arab lebih mudah daripada bahasa Perancis. Al-lughatul arabiyyatu ashalu minal lughati ya, minal lughatil faransiyati. Ya, al-lughatul arabiyyatu
ashalu minal lughatil faransiyyati. Yang terlewat nulis jawabannya, nanti kita share di grup jawaban atau slide. Ya, bisa di cek ke sana nanti. Baik. Nomor 5. Ana itu mufaddal alaih, mufaddalnya. Kemudian kata sifatnya kabirun. Ya, kemudian huwa mufaddal alaihnya. Saya, kemudian kabirun besar, huwa apa arti huwa? Dia, laki-laki perempuan? Laki-laki. Berarti kalau kita mau mengatakan ya, ada kata saya, ada besar, ada dia. Berarti kalimat yang ini kita buat apa? Saya lebih besar dari dia. Saya lebih besar dari dia. Nah, gimana ngomongnya sekarang? Ana akbaru min huwa. Seharusnya min huwa gitu ya. Tapi karena huwa ini istilahnya adalah domir dan dia boleh diringkas jadinya hu. Jadinya akbaru min hu. Masih ingat ya? Huwa diringkas jadi hu, hiya jadi ha, ya, anta menjadi ka, ya, masih ingat ya? Ya, ada sudah pernah kita bahas di tabel dan sebagainya. Baik, jadi ana akbaru minhu, artinya saya lebih besar darinya, dari dia. Baik, yang keenam. Mufaddalnya huwa. Kata sifatnya sagirun. Kemudian mufaddal alaihnya anta. Huwa dia laki-laki. Sagirun kecil, anta kamu. Berarti kita punya kata dia kecil, kamu. Nah, maka kalimat yang ingin kita bikin apa? Dia lebih kecil dari kamu. Nah, gimana sekarang ngomongnya? Dia lebih kecil dari kamu. Huwa asgoru ya min anta seharusnya, tapi anta ini domir, ingat dia boleh diringkas jadinya minka. Nah, yang bingung kenapa kok minka, kerja kembali pertemuan sebelumnya. Huwa asgoru minka. Nah, nomor 7. Ar-rijalu kasirun an-nisa. Ar-rijal artinya para laki-laki, an-nisa para perempuan. Kasirun artinya banyak. Ya, kasirun artinya banyak. Ya, jazakallahu khairan katsiran. Katsiran itu dari kata kasirun artinya banyak. Ya, baik. Jadi sekarang kita katakan para laki-laki itu lebih banyak daripada para perempuan. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Ar-rijalu aksaru minan nisa'i. Ini bukan secara umum tentunya ya, karena faktanya perempuan lebih banyak ya, 3:1. Ya. Nah, para Nabi sendiri mengatakan bahwasanya di antara tanda hari kiamat itu adalah ya kasratun nisa, ya, banyaknya perempuan, jumlah mereka lebih daripada para laki-laki. Nah, ar-rijalu aktsaru minan nisa, para laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Misalkan dalam suatu ruangan ya, ada 10 orang laki-laki dan ada 3 orang perempuan. Nah, kita katakan ar-rijal aktsaru minan nisa. Baik. Nomor 8. Mufaddalnya anti. Kata sifatnya hasanun. Ya, mufaddal alaihnya ana. Ya, apa arti hasanun tadi? Baik. Hasan artinya baik. Nah, sekarang kalau kita ingin mengatakan anti lebih baik dari ana. Anti lebih baik dari ana. Berarti anti ahsanu min ana. Seharusnya min ana ya. Tapi karena ana ini domir, maka boleh diringkas. Jadinya ya sukun. Ya sukun. Ya. Tapi ketemu dengan sukun. Pada kata min nggak bisa. Ditambahkan nun satu lagi. Jadinya minni. Ya. Ya. Jadi min ditambah ya sukun. Jadinya
minni. Anti ahsanu minni. Baik. Sudah ini. Nomor 9. Al-mauzu rakhisun al-inab. Al-mauz artinya buah pisang. Rakhis artinya murah. Al-inab artinya anggur, buah anggur. Berarti kalimat yang kita bikin akan berbunyi bagaimana? Al-mauzu arkhasu minal inabu inaba inabi. Nah, al-mauzu arkhasu minal inabi. Pisang itu lebih murah daripada anggur. Al-mauzu arkhasu minal inabi. Nah, nomor 10. Asy-syamsu ba'idun al-qamar. Matahari asy-syamsu. Ba'idun tadi artinya jauh. Al-qamar artinya bulan. Berarti kalimat kita akan berbunyi matahari lebih jauh daripada bulan. Bagaimana bentuk kalimatnya dalam bahasa Arab? Asy-syamsu ba'idun jadi ab'adu minal qamari. Nah, asy-syamsu ab'adu minal qamari. Baik, itu dia jelas sampai sini. Wadah insyaallah. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua. Itu sudah selesai bentuk yang pertama. Ya, intinya kalau bentuk yang pertama ini ya, diterjemahkan artinya apa? Lebih dari. Ya. Kalau bentuk yang kedua ini kalau diterjemahkan artinya apa? Paling. Contohnya misalkan Muhammadun atwalu talibin. Muhammad adalah santri yang paling tinggi. Muhammad santri paling tinggi. Nah, kata paling tinggi ya, pada kalimat ini inilah yang disebut dengan isim tafdilnya atau atwal. Nah, ya, ini ya. Jadi ya, Muhammad santri paling tinggi. Mana pembandingnya di sini? Ada mufontal alaihnya. Ya. Fulan dengan si fulan, ya, fulan siapa dengan fulan siapa di sini? Nah, kalau tadi pada kalimat sebelumnya itu 1 versus 1, kalau sekarang ini 1 versus banyak. Ya, apa maksudnya 1 versus banyak? Karena artinya Muhammad santri paling tinggi. Berarti lawannya Muhammad di sini adalah para santri. 10 santri dia paling tinggi. Berarti 1 banding 10. Apa maksudnya di sini ya? Nah, kalau kita katakan Muhammad lebih tinggi dari Zaid, itu ya 1 lawan 1 kan? Muhammad lawan Zaid. Tapi kalau kita katakan Muhammad santri paling tinggi, artinya dari bandingkan dengan semua santri yang ada, katakanlah ada 10 santri, dia paling tinggi. Berarti 1 lawan 10. Jelas maksudnya? Nah, ya, jadi tidak bisa diartikan lebih lagi. Ya, nggak bisa kita katakan atwalu di sini artinya lebih. Muhammad lebih tinggi santri, nggak bisa. Ya, kita katakannya Muhammad santri paling tinggi. Ya, Muhammad santri paling tinggi kita katakan. Jadi kalau kita ketemu isim tafdil di dalam Al-Quran nanti, ya kita harus tahu kapan diartikan dengan bentuk yang pertama atau bentuk yang kedua. Bentuk yang pertama artinya apa? Lebih. Bentuk yang kedua artinya apa? Paling. Harus tahu kapan diartikan lebih, kapan diartikan paling. Baik. Fokus sekarang ke contoh tadi. Muhammadun atwalu talibin. Ya.
Muhammad ini namanya al-mufaddal. Ya. Kemudian ya atwalu itu namanya isim tafdil. Kemudian ya talibin itu al-mufaddal alaihnya. Jadi pembandingnya, pembanding satunya Muhammad, pembanding duanya talib. Berarti kan talib di sini bentuknya nakirah. Masih ingat apa itu nakirah ya? Cakupannya luas berarti. Semua santri masuk ke situ. Nah, ketika kita mengatakan Muhammad atwalu talibin, Muhammad itu ya santri paling tinggi, maka santri di situ bisa siapa saja. Nakirah dia. Ya, jadi Muhammad dibandingkan dengan seluruh santri. Ya, kesimpulannya dia lebih atau dia paling tinggi. Ya, jelas bedanya ya. Nah, ya. Nah, perhatikan bentuk atwalu talibin ya, fokus kepada dua kata terakhir atwalu talibin. Ya, kata atwalu talibin, fokus dua kata terakhir ini. Atwalu talibin ini bentuknya adalah bentuk mudhaf mudhafun ilaih. Ya, masih ingat apa itu mudhaf mudhafun ilaih? Nah, atwalu ini namanya mudhaf, kemudian talibin ini namanya mudhafun ilaih. UI ya, atwalu itu mudhaf, talibin kasrah mudhafun ilaih. Jadi bentuknya adalah mudhaf mudhafun ilaih. Isim tafdhil jadi mudhafnya, mufaddal alaihnya menjadi mudhafun ilaih. Maka dibaca talibin. Enggak ada huruf jar di situ kan? Ya, tapi yang membuat dia menjadi kasroh bukan karena huruf jar, tapi karena dia sebagai mudhafun ilaih. Sudah kita pelajari dulu di pembahasan mudhafun ilaih bahwasanya syarat mudhafun ilaih itu harus dia berharokat kasroh. Nah, ya. Sekarang kalau kita katakan misalkan hadza baitun jamilun fisyari'. Ini adalah rumah yang bagus di jalan ini. Kita lagi jalan, ya, jalan melati misalkan, ya, kita lihat di sebelah kanan ada sebuah rumah yang bagus. Kalau kita ingin mengatakan di jalan ini adalah rumah yang paling bagus, bagaimana? Maka kita ambil kata sifatnya dulu. Apa kata sifatnya di sini? Jamil. Ya, ya. Jamil kata sifatnya. Ya. Jamil ini kita rubah menjadi isim tafdhil. Jadinya apa? Ajmalu. Sampai sini jelas ya. Jamilun jadi ajmalu. Setelah ketemu ajmalu, yang mana ajmalu ini kita jadikan sebagai mudhofnya. Mudhof butuh kepada apa? Mudhofun ilaih. Maka sekarang kita cari mudhofun ilaihnya. Apa yang jamil tadi? Baitun. Ya. Nah, maka baitun ini kita rubah menjadi mudhofun ilaih, dan mudhofun ilaih itu harus kasroh. Jadinya bait. Sisanya pelanggar. Ya, jadinya hadza baitun jamilun fisyari'. Nah, kita rubah kalimatnya menjadi hadza ajmalu baitin fisyari'. Ya. Kalimat yang lain posisinya tetap sama kan? Ya. Hadza tetap di bawah, fisyari' tetap di belakang. Yang berubah hanya susunan jamil menjadi di depan. Ya. Jamil ini dirubah dari sini, kemudian bait ke sini. Paham ini? Jelas ini? Nah, kalau kurang jelas nanti kita jelaskan kembali di pertemuan selanjutnya, kita meroja insyaallah. Baik. Jadi kalimat yang pertama artinya ini rumah yang bagus di jalan ini. Kalau kita ingin mengatakan rumah ini paling yang bagus di jalan ini, maka kalimatnya akan menjadi hadza ajmalu baitin fisyari'i. Baik. Muhammad talibun hasanun. Muhammad adalah talib yang baik. Tidak ada pembanding di sini. Tidak ada isim tafdhil. Sekarang kalau kita ingin mengatakan Muhammad itu adalah santri paling baik di kelas.
Ya, kita tambahkan kata fil fasli di situ. Maka jawabannya akan menjadi apa? Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Perhatikan jawabannya. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Coba lihat pelan-pelan. Kata sifatnya dulu kita fokus. Kata sifatnya apa? Hasanun. Kita rubah wazannya menjadi af'alu, jadinya ahsanu. Ya. Kemudian kita cari mudhofun ilaihnya. Mana mudhofun ilaihnya? Yaitu kata sebelum kata sifatnya, yaitu talibun. Ya. Kita turunkan dia jadinya talibin. Intinya disilang ya. Disilang. Hasanun di sini, talibun di sini. Disilang aja, intau di depan, intau di belakang. Baik. Jadi Muhammadun ahsanu talibin fil fasli artinya Muhammad adalah santri yang paling baik di kelas. Nah. Aminah talibatun sagiroh. Aminah adalah santriwati yang kecil. Kalau kita ingin mengatakan Aminah adalah santriwati paling kecil di sekolah, maka kita katakan Aminah asgharu, kemudian mudhofun ilaihnya talibatin. Aminah asgharu talibatin fil madrasah. Nah. Hadihi ghurfatun sagiroh. Ini kamar yang kecil. Kalau kita ingin mengatakan kamar ini paling kecil di rumah kami, ini kamar yang paling kecil. Nah, gimana katakannya? Hadihi sagiratun jadinya asgoru. Ghurfatun menjadi ghurfatin. Hadihi asgoru ghurfatin fi baitina. Hadihi asgoru ghurfatin fi baitina. Ini adalah ini adalah kamar paling kecil di rumah kami. Nah, ingat depan belakangnya ya, sagiratun jadinya depan, ghurfatun jadinya belakang. Disilang nanti. Baik. Sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya. Baik. Ini 3 contoh dulu, insyaallah nanti kita akan di contoh-contoh yang selanjutnya. Sebagai penutup, kita lihat beberapa contoh dari Al-Qur'an. Misalkan di surat Al-Kahfi, wa kana lahu zamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Nah, mana isim tabdilnya di sini? Aktsaruna. Saya lebih banyak harta daripada kamu. Ya, cerita tentang analogi tentang 2 orang pemilik kebun yang pertama dan yang kedua. Yang pertama kebunnya tidak terlalu subur dibandingkan dengan pemilik kebun yang kedua. Tapi pemilik kebun yang pertama ini bersyukur kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Sedangkan pemilik kebun yang kedua tidak. Akan dia sombong mengatakan harta saya lebih banyak, pengikut saya lebih banyak. Nah, di situ mufaddalnya ana, kemudian mufaddal alainya minka. Kita bahas itu. Waqtuluhum haitsu takibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatli. Masih tabdilnya di sini. Asyaddu, ini agak unik bentuknya ya. Nanti kita bahas ini kenapa dia bentuknya seperti ini. Nah, kemudian walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, kami itu lebih dekat kepadanya, kepada manusia maksudnya, daripada hablil warid, daripada urat lehernya, urat nadinya. Baik. Nah, jadi di sini mana isim tafdilnya? Aqrabuna. Dari kata apa? Qaribun tadi ya. Qaribun aqrabu. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi. Baik, begitu juga surat Az-Zukhruf ayat 32. Ada kata khairun nanti, ini juga ternyata isim tafdil ya. Ternyata ada isim tafdil yang wazannya beda sendiri nanti, yaitu kata khairun. Nanti kita bahas itu maknanya apa. Ya. Kemudian ada kata syarrun sebagai penggantinya atau lawannya, misalkan surat Al-Bayyinah, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, kalau yang tadi kita katakan sebaik-baik, nah, sekarang seburuk-buruk, ini isim tampil juga. Ya, tapi kenapa bentuknya beda sendiri?
Itu insyaallah taala akan kita bahas di pekan depan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Allah taala alam. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Betul? Soal? Al-mufaddal? Nah, boleh dihapus ya. Al-mufaddal alaih itu boleh dihapus. Tapi dengan syaratnya nanti dia harus pakai alif lam ya. Ya, contoh mufaddal alaihnya itu dihapus pada kalimat takbir Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar? Allah paling besar ya. Tapi kalau konteksnya kepada Allah maka paling itu kita artikan dengan kata maha. Maha itu di atasnya paling. Allah maha besar. Dari apa? Dari segala hal gitu ya. Ya, dari segala hal. Allah lebih besar dari pekerjaan kita, Allah lebih besar dari jabatan kita, Allah lebih besar dari rasa sakit yang kita rasakan, Allah lebih besar dari galaunya kita, Allah lebih besar dari dosanya kita. Ya, makanya itu menjadi kalimat pembuka untuk sholat. Ya, meyakini dulu bahwasanya segala hal itu rendah di hadapan Allah. Nah, Allahu Akbar di situ. Kalimat Allahu Akbar ini mufaddal alaihnya enggak ada, pembandingnya enggak ada. Kenapa? Agar bisa mencakup semua hal, tergantung penafsiran kita. Kalau kita mau sholat kita lagi sedih misalkan, maka mufaddal alaihnya di situ adalah rasa sedih kita. Allahu Akbar min rasa sedih kita. Allahu Akbar min dari ujian kita. Mufaddal alaihnya Allah sembunyikan di situ. Ya, agar kita bisa menafsirkan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Baik. Ada pertanyaan lagi? Perbedaan antara ahsan dengan ihsan. Ahsan dengan ihsan. Nah, ini mirip ya. Ahsan dan ihsan ini satu akar katanya, yaitu baik artinya. Ahsan itu isim tafdil tadi artinya lebih baik atau paling baik. Ini lebih baik dari ini. Nah, itu ahsan. Ya. Kalau ihsan ini salah satu dari pokok dalam agama selain Islam dan iman. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan itu Nabi sendiri definisikan dengan kata anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu artinya ketika kita sampai di tahapan di mana kita menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Artinya perasaan senantiasa diawasi oleh Allah. Ini level tertinggi dalam beragama. Ya, iman itu level pertama. Islam itu level kedua. Ihsan itu level yang ketiga. Iman artinya baru sekedar percaya Allah itu ada. Ya, Islam itu pasrah, ya, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ihsan itu artinya beribadah ya, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi segala tindak tanduknya akan dia jaga, segala ucapannya akan dia atur, akan disaring. Kenapa? Karena dia tahu Allah mengawasinya. Ya, maka level tertinggi yang ingin kita capai itu ya level ihsan ini. Gitu. Ya, tujuan kita belajar ilmu agama itu ya agar kita bisa sampai ke tahapan ihsan. Makanya Ibnu Rajab mengatakan, ya niat atau tujuan akhir dari belajar atau thalabul ilmi itu adalah menumbuhkan rasa takut dalam hati. Nah, rasa takut ini kan buah dari ihsan itu. Ya. Baik, itu dia ihsan. Ya, kemudian ihsan ini dalam konteks akidah itu memang yang barusan artinya. Tapi kalau dalam konteks lebih umum, ihsan itu artinya perbuatan baik. Ya, ihsan itu artinya perbuatan baik. Ya, kataballahu al-ihsan fi kulli syai'. Allah menetapkan adanya ihsan pada setiap hal. Allah menetapkan adanya perbuatan baik pada setiap hal. Maksudnya hatta dalam menyembelih pun kita diperintahkan untuk menyembelih dengan cara yang baik. Ya, ketika menyembelih hendaknya pakai pisau yang tajam,
karena itu akan lebih mempercepat prosesnya. Ya, kemudian sebelum disembelih hewan tersebut harus dibuat senyaman mungkin. Ya, nah itu diantara ya ihsan yang Allah tetapkan dalam masalah menyembelih. Apalagi yang lain, untuk hewan saja ada ihsannya. Gitu. Ya, maka ada ihsan kepada tetangga, ada ihsan kepada anak dan istri, ada ihsan kepada teman, ada ihsan kepada ini dan itu. Di dalam setiap hal itu ada ihsannya. Ada lagi? Tolong. Ahsan wa husna. Ahsan wa husna min asil kalimah ya, huma min aslin wahid. Yang berasal dari satu kata ahsan dan husna itu sama-sama baik artinya. Ya. Ahsan ini bentuknya mudzakkar, husna ini bentuknya muannats. Nah, kapan kita pakai? Tadi kan kita katakan enggak ada bedanya mudzakkar dan muannats ya. Tapi ada beberapa kondisi nanti di mana isim tabdil itu dia boleh dimudzakarkan, boleh dimuannaskan. Sebelum ke situ harus kita pahami dulu ya, apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini di kitab Ushul Lughah ini pembahasan yang hanya dasar saja, permukaannya saja. Ya. Isim tafdil ya, itu ya, di Jamiatul Imam atau di Lipia itu dipelajarinya dalam setengah semester 3 bulan ya. 3 bulan itu isim tabdil tok dibahas. Artinya apa? Pembahasannya luas sekali dan kita hanya 1 jaman yang dibahas isim tabdil. Jadi masih banyak hal yang bisa kita gali dari isim tabdil itu. Banyak aturan yang perlu dibahas sebenarnya. Ya, pembahasan yang sangat luas sekali. Ya, tentang isim tabdil ini. Bahkan para ulama banyak menulis kitab-kitab atau ya skripsi, ya, banyak saya skripsi yang membahas tentang isim tabdil ini. Isim tabdil dalam Al-Quran, contoh-contohnya dan arti-artinya. Tapi itu yang perlu kita ketahui tentang isim tabdil. Jadi luas pembahasannya. Salah satu dari pembahasan yang luas itu bahwasanya terkadang ahsan itu bisa disebut dengan kata husna versi muannasnya. Ya. Jadi ahsan itu perbuatan baik, husna juga perbuatan baik. Bedanya adalah husna untuk yang muannas. Ya. Baik. Jadi kalau kita ketemu kata husna ya, dari sisi bahasa beda lagi perubahannya. Tadi kan mudzakkar muannasnya. Ya. Sekarang nama-nama Allah itu dikatakan ahsan atau husna? Asmaul husna bukan asmaul ahsan. Ya. Kenapa dikatakan asmaul husna? Kata Ibnul Qayyim, ghayatun fil husni. Artinya nama-nama Allah itu berada pada puncak hasan. Ya, puncak hasan artinya ya, tidak ada yang lebih baik lagi dari itu. Ya, kalau kita katakan ahsan artinya lebih baik. Bisa jadi ada yang lebih baik lagi di atasnya. Tapi kalau husna itu puncaknya. Ya. Kemudian penafsiran yang kedua untuk kata husna ini artinya ghayatun fil husni min kulli wajhin minal wujuh. Nama-nama Allah itu dikatakan husna karena dia baik dari segala sisi. Artinya contohnya misalkan kita ambil satu contoh asmaul husna apa misalkan Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Ya. Seorang ibu kepada anaknya penyayang tidak? Penyayang. Akan tetapi penyayangnya Allah jauh lebih besar dari itu. Ya. Penyayangnya Allah jauh lebih besar, lebih sempurna maksudnya ya. Jadi nggak bisa dibandingkan kasih sayang ibu kepada anak dengan kasih sayang Allah kepada hambanya. Jauh lebih besar gitu. Ya. Kemudian kalau kita katakan misalkan Allah itu mulia, Al-Aziz misalkan, ini nama Allah ya, Allah itu mulia. Ya. Kemudian di antara manusia ada juga orang yang mulia. Seorang raja misalkan mulia dikatakan, yang mulia. Nah, apa perbedaan kemuliaannya Allah dengan kemuliaan manusia? Kemuliaannya Allah itu absolut, mutlak dari segala sisi. Artinya, dia adalah zat yang mulia dan memang pantas untuk dimuliakan. Tapi kalau hamba bisa saja dia itu tidak mulia, tapi orang memanggilnya dengan sebutan mulia. Itu maksudnya. Ya. Jadi hamba bisa saja dia ngaku diri sebagai orang yang mulia. Ya. Ngaku diri sebagai orang mulia padahal bukan orang yang mulia. Tapi kalau Allah
dia dipanggil dengan kata mulia karena memang dia mulia. Beda dengan manusia. Gitu. Ya. Ada seorang raja, dia zalim, tapi rakyatnya manggilnya dengan kata yang mulia. Nggak sesuai dengan titelnya kan. Nah, nggak sesuai dengan namanya, tapi nama Allah itu sesuai dengan zat. Ya. Ketika kita mengatakan Allah itu Maha Penyayang, artinya memang bukan hanya sekedar nama penyayangnya Allah itu, bukan hanya sekedar tempelan doang penyayangnya Allah itu. Memang faktanya begitu. Nah, itu salah satu kaidah kita dalam memahami Asmaul Husna, bahwasanya nama Allah itu berada pada puncak kesempurnaan. Ya, kalau kita belajar bahasa lebih dalam nanti kita akan sampai kepada kesimpulan ini, ternyata sedemikian indah nama-nama Allah itu. Ya, maka sampai para ulama menulis kitab-kitab khusus untuk membahas tentang fikih al-asma'il husna ini. Di antara kitab yang bagus dibahas oleh Syekh Abdul Razak yang beliau tulis sendiri kitab tersebut, ya, yaitu kitab fikih al-asma'il husna. Ya, sering dibahas oleh para asatidjah di masjid-masjid. Ustaz kita Ustaz Abdul Bar, beliau juga pernah membahas kitab ini, ya, di kajian-kajian beliau dengan pembahasan yang sangat bagus sekali, masya Allah. Silakan dicari di YouTube nanti pembahasan beliau tentang fikih al-asma'il husna, pembahasan tentang nama-nama Allah yang paling baik. Yang dari nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baik, itu ya secara ringkasnya ya, apa yang perbedaan antara ahsan dan husna dari sisi sastranya atau dari sisi maknanya. Masih banyak hal yang bisa kita kupas di situ. Baik, jadi sekarang kita cukupkan sampai sini dulu. Cukup ya. Nah, tapi bihada sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala besok ya di waktu yang sama kita tidak belajar bahasa Arab insyaallah besok. Ya, besok kita belajar memahami bacaan-bacaan salam. Jadi kita mulai dari lafaz takbir sampai lafaz salam ya. Kita coba terjemahkan nanti bagaimana cara mengartikannya secara ringkas saja. Ya, apa mana-mana yang dikandung sehingga nanti ketika sholat kita bisa lebih khusyuk dalam sholat karena kita tahu apa yang kita baca di situ. Baik, insyaallah itu kita bahas besok pada subuh di waktu yang sama. Baik, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Cukupkan sampai di sini. Lalu dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.